Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada pertanyaan masuk ke threads gua dan gue lihat pertanyaan ini cukup menarik untuk dibikin sebuah video. Jadi pertanyaannya adalah gua bekerja di bidang apa dan bagaimana cara melakukan riset pasar. Jadi sebelumnya mungkin kita lihat dulu definisi market research atau riset pasar itu apa sih? Menurut Philip Kotler, riset pasar adalah perancangan sistematis, pengumpulan analisis dan pelaporan data, serta temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata-kata pemasaran atau marketing. Jadi intinya merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data untuk menjawab tantangan pemasaran atau marketing. Nah pertanyaan sekarang adalah, apa bidang gua dan apakah gue pernah melakukan riset pasar? Bidang gua itu gue kerja di advertising. Gue udah kurang lebih sekitar 21 tahun lebih kerja di advertising. Dan kalau pertanyaannya apakah gue pernah melakukan riset pasar atau belum? Jawabannya sudah. Walaupun yang gue lakukan itu bukan untuk produk gue sendiri. Jadi selama gue bekerja di bidang iklan, gue banyak bertemu dengan produk-produk baru. Yang mana produk itu butuh untuk melakukan riset pasar. Jadi jawaban dari pertanyaan ini atau cara untuk melakukan riset pasar ini akan gue jawab berdasarkan pengalaman gue sendiri. Tentunya banyak cara untuk melakukan riset pasar, dan kalau kalian tahu ada cara yang belum gue lakukan, silakan kalian bisa tulis di kolom komen supaya kita bisa diskusi. Jadi untuk melakukan riset pasar, gue melihat ada 3 situasi yang bisa kita bagi, dan cara untuk melakukan riset pasarnya sendiri beda-beda tergantung dari situasi tersebut. Situasi yang pertama adalah lu sudah punya produknya atau lu sudah punya brandnya. Tapi lu butuh untuk memperkuat brand tersebut sehingga lu harus melakukan riset pasar. Kemudian yang kedua, lu belum punya produknya tapi bisa jadi lu sudah punya brandnya atau lu sudah punya resource-nya. Misalnya lo udah punya pabriknya, lo udah punya distribusinya, lo udah punya pembelinya, tapi lo belum punya produknya. Nah ini juga bisa melakukan riset pasar. Kemudian yang terakhir adalah lo belum punya produknya, lo juga belum ada brandnya, dan lo cuman punya ide. Jadi lo udah punya ide atas sebuah produk, dan lo butuh untuk melakukan sebuah riset pasar. Untuk melihat apakah ide ini bisa diterima atau enggak. Nah sekarang kita akan bahas cara melakukan riset pasar berdasarkan ketiga situasi tersebut. Situasi pertama adalah ketika lo sudah punya produknya atau lo sudah punya brandnya, tapi lo butuh untuk memperkuat marketingnya. Sebagai contoh mungkin gue ambil sebuah brand yang tidak ada ya, bukan brand nyata. Misalnya contoh lo diwarisi sebuah usaha batik. Misalnya orang tua lo ngasih sebuah brand batik yang sudah diturun-temurun dari orang-orang tua sebelumnya. Nah, apa yang harus lo lakukan dengan batik tersebut? Karena lo ngelihat kalau misalnya lo melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua lo sebelumnya, batik ini mungkin bisa jadi nggak bertahan lama, ya udah nggak relevan lagi. Sehingga lo harus melakukan riset pasar untuk menentukan arah batik ini yang baru. Dalam kondisi seperti ini, gue menyarankan lo melakukan STP atau segmentation, kemudian targeting, dan yang terakhir adalah positioning. Ini adalah sebuah framework marketing yang sederhana yang sudah ada dari zaman dulu, tapi menurut gue ini kurang dipakai oleh para pelaku bisnis atau para pemilik brand. Apa yang dimaksud dengan STP adalah yang pertama, lo membuat segmentasi. Kemudian yang kedua, lo memilih dari segmentasi yang lo udah buat, lo memilih target yang sesuai. Dan yang terakhir ketika lo sudah memiliki target, lo membuat positioning baru. Kita ambil contoh dari batik warisan yang tadi gue cerita. Misalnya karena satu dan lain hal, lo diwarisi sebuah batik oleh orang tua lo. Dan lo harus melakukan sesuatu terhadap brand batik ini kalau mau dia terus bertahan. Nah, yang pertama lo lakukan adalah lo membuat segmentasi. Segmentasi itu adalah mencari target market dan lo membuat segmen-segmen untuk melihat
mana segmen yang paling potensial dari semua segmen yang ada. Nah, untuk membuat segmentasi itu ada 4 golongan segmentasi. Yang pertama adalah membagi segmentasi berdasarkan demografis. Demografis itu adalah umur, gender, penghasilan, dan pekerjaan. Kemudian tipe segmentasi yang kedua adalah membaginya berdasarkan geografis, yaitu misalnya target market kita tinggal di mana. Apakah di kota, apakah di desa, apakah di urban, apakah di suburban, atau di rural. Dan yang tipe yang ketiga adalah membaginya berdasarkan psikografis. Jadi psikografis itu bisa dilihat dari cara mereka hidup, minat mereka, kemudian value yang mereka percaya, nilai-nilai yang mereka percaya, dan sebagainya. Jadi ini ada kaitannya dengan psikologi ya. Jadi psikografis itu melihat atau membagi segmen berdasarkan psikologi mereka. Dan yang keempat adalah behavioral. Jadi behavioral ini adalah melihat segmen berdasarkan cara belanja mereka, lalu melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi cara belanja mereka. Jadi kalau misalnya kita kembali ke contoh kasus batik tadi, kita melihat dari demografis, umur, gender, penghasilan, dan pekerjaan. Di mana target market kita yang paling potensial berdasarkan demografis. Misalnya dari kategori penghasilan. Misalnya batik kita mau bikin menjadi batik yang premium. Let's say misalnya harganya antara 5 sampai 10 juta per pieces. Nah, yang bisa membeli batik seperti ini mungkin yang penghasilannya antara 50 sampai 60 juta per bulan. Jadi secara demografis kita melihat ada potensi bagi mereka-mereka yang punya penghasilan antara 50 sampai 60 juta per bulan. Kemudian kita melihat dari geografis, ada nggak target market yang potensial? Let's say misalnya apakah orang-orang yang tinggal di kota, orang-orang yang tinggal di kota. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan psikografis juga nih. Orang-orang yang tinggal di kota biasanya lebih menghargai sebuah karya seni yang datang dari desa misalnya. Kemudian dari psikografis yaitu dari gaya hidup, minat, dan nilai-nilai. Misalnya dari psikografis adalah orang-orang yang sangat mencintai nilai-nilai Indonesia atau mereka yang mencari produk-produk yang mewakili kecintaan mereka terhadap Indonesia. Jadi tadi kita udah dapat misalnya dari demografis yaitu orang-orang yang punya penghasilan di atas 50 juta sebulan. Kemudian orang-orang yang tinggal di urban. Kemudian dari psikografis itu orang-orang yang percaya atau orang-orang yang cinta dengan nilai-nilai keindonesiaan, jadi dengan produk-produk Indonesia. Dan yang terakhir kita lihat behavioral, itu ada nggak yang bisa kita ambil, misalnya orang-orang yang senang belanja online, atau orang-orang yang senang datang ke tokonya langsung, atau orang-orang yang senang datang ke butik. Nah, setelah kita memiliki beberapa segmen, yang tadi kita punya segmen dari demografis, kita punya segmen dari geografis, kemudian kita punya segmen dari psikografis. Nah, dari segmen-segmen yang kita punya ini, ada nggak yang mau kita sasar salah satunya? Atau bisa jadi dari ketiga segmen itu digabung menjadi satu segmen baru ya. Let's say misalnya kita pilih satu orang-orang yang memiliki gaji di atas 50 juta dan cinta dengan produk-produk Indonesia. Jadi mereka menggunakan batik sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap produk Indonesia. Misalnya kita akan memilih segmen itu, kemudian kita akan menentukan target. Jadi kita akan mentarget orang-orang seperti itu sebagai target kita yang baru. Jadi kita membentuk karakter batik kita menyesuaikan dengan apa yang orang seperti yang tadi kita deskripsikan cari dari sebuah batik. Artinya batik yang mau kita buat itu harus batik premium, nggak masalah harganya 5-10 juta per pieces. Kemudian harus ada nilai history dan harus ada storytelling dari setiap produk. Jadi nggak bisa lo bikin produk komoditas doang, batik kelihatan bagus, nggak bisa. Jadi semua produk harus ada storytellingnya. Kenapa? Karena tadi salah satu psikografis yang kita ambil adalah orang yang cinta dengan produk Indonesia. Jadi di situ harus ada nilai-nilai atau harus ada cerita yang mewakili kecintaan mereka terhadap Indonesia. Nah, setelah kita target orang seperti itu, baru kita membuat positioning baru. Ya, positioningnya ini misalnya misalnya sebuah batik yang mewakili
kisah dari Indonesia atau apapun lah. Biasanya positioning ini gabungan antara kelebihan dari produk kita dan apa yang dicari oleh konsumen. Nah, semua proses tadi yang gue cerita, ya proses dari mulai menentukan segmen, kemudian menentukan targeting, yaitu butuh riset pasar. Jadi riset pasar yang lo lakukan ketika produknya sudah ada adalah riset pasar terkait segmen. Ada berapa segmen yang punya potensi. Kemudian riset pasar untuk menentukan targeting. Jadi contoh misalnya lo memiliki segmen-segmen kecil, let's say misalnya ada 4 atau 5 segmen, kemudian lo melakukan riset. Dari 5 segmen tadi, mana yang paling potensial? Lo bisa lihat potensial atau enggak itu berdasarkan dengan goal dari produk lo. Jadi kalau misalnya produk lo mau dijual sebagai barang premium, jadi lo harus melakukan research dari 5 segmen tadi, mana yang pemasukannya itu paling sesuai dengan produk yang lo miliki. Tapi kalau misalnya yang lo targetkan adalah produk massal, yang penting murah, yang penting banyak orang beli. Jadi riset pasar yang lo lakukan adalah, misalnya lo punya 5 segmen, yang lo lakukan adalah mana dari kelima segmen tadi yang jumlahnya paling besar. Ini sebenarnya bisa dicari dari data yang ada di internet, misalnya dari jumlah impor, dari jumlah berapa persen orang yang punya penghasilan sekian, yaitu bisa dilakukan, lo bisa melakukan dengan second hand data istilahnya, atau data-data yang sudah ada di internet. Riset pasar untuk situasi yang kedua yaitu lo sudah memiliki resource, tapi lo belum memiliki produk. Jadi resource-nya udah ada, let's say misalnya lo udah punya distribusinya, lo sudah punya pabriknya, tapi lo mau bikin produk baru. Nah ini juga perlu melakukan research pasar. Untuk situasi ini gue akan ngambil contoh sebuah brand yang sudah besar. Jadi untuk mengambil contoh ini gue harus disclaimer bahwa gue hanya menerka, jadi gue tidak punya data langsung terhadap contoh ini. Jadi asumsi gue juga bisa salah. Contoh yang mau gue ambil adalah kalau kalian tahu produk kolagena atau susu steril yang mengandung kolagen. Produk ini miliknya Mayora ya. Jadi kalau kalian lihat produk susu kolagena ini adalah sebuah produk susu steril. Jadi ini produknya mirip-mirip susu steril Bear Brand. Tapi kalau kalian lihat, kalian melakukan sedikit research, sebenarnya susu steril yang diproduksi oleh Mayora itu sebelumnya ada yang namanya 7 Korma. Jadi sebelum ada kolagena, Mayora sebenarnya punya produk yang namanya 7 Korma. Jadi dari pengamatan gue, bisa jadi Mayora sudah punya resource, Mayora sudah punya pabrik untuk membuat susu steril. Tapi seperti kalian tahu, sebuah pabrik itu bisa jadi tidak berfungsi 100%. Karena kan supaya pabrik bisa berfungsi 100%, demand-nya juga harus tinggi. Kalau demand-nya tinggi, artinya produknya akan membuat produk lebih banyak lagi sehingga kapasitas fungsi dari pabrik itu akan meningkat. Nah, ketika Mayora sudah punya pabrik, dia sudah punya bahan bakunya, dia sudah punya pabriknya, tapi mungkin masih ada kebutuhan untuk meningkatkan fungsi pabrik atau meningkatkan kapasitas produksi. Sehingga yang tadinya mereka cuma bikin susu steril dengan kurma, sehingga mereka harus melakukan riset pasar baru, produk apa yang bisa mereka buat dengan pabrik yang sudah ada, dengan resource yang udah ada, tapi bisa menjangkau market baru. Nah mungkin mereka melihat ada potensi di mana banyak konsumen Indonesia mulai mengkonsum kolagen, ya kepentingannya untuk kecantikan. Nah mungkin ada ide, ya ini asumsi gue bisa jadi salah bisa jadi benar, mungkin ada ide bagaimana kalau susu steril digabungkan dengan manfaat kolagen, ya sehingga mereka bisa menjangkau market baru sehingga produksi di pabrik itu bisa bertambah. Ya, jadi ini salah satu hal yang membutuhkan market research juga ya. Jadi mereka harus melihat apa sih tren terbaru yang lagi booming atau apa sih tren terbaru yang membutuhkan produk-produk terkait. Masih contoh dari Mayora juga, kalau kalian tahu Spaghetti Wow ini adalah sebuah produk baru dari Mayora, yaitu spaghetti dengan harga yang terjangkau,
dan diklaim punya rasa seperti restoran. Tapi kalau kalian lihat, spaghetti wow ini dari bentuk itu sebenarnya mirip dengan mie oven. Mie oven ini juga produknya Mayora ya, jadi bentuknya panjang-panjang, kemudian karakter dari produknya juga mirip. Nah ini bisa jadi Mayora juga sudah punya pabrik, tapi pabriknya mungkin belum full capacity. Sehingga mereka mencari ide produk baru, apa yang bisa membuat pabrik mereka tuh berfungsi lebih efektif. Nah, mungkin ada ide bagaimana kalau membuat spaghetti ya, spaghetti bentuknya kan sama tuh panjang-panjang seperti mie oven. Nah, ini juga membutuhkan market research. Nah, contoh yang ketiga adalah situasi di mana lu cuman punya ide, tapi lo belum punya resource dan lo belum punya produk. Kali ini gue mau ngambil contoh case study dari luar negeri ya. Kalau kalian tahu ada produk namanya Dead Water. Dead Water ini sebenarnya sebuah air mineral yang dikemas dengan packaging yang keren banget ya, seperti bir atau seperti minuman energi. Desainnya tuh tengkorak-tengkorak gitu. Kemudian iklan-iklannya juga kalau kalian lihat beda ya, beda banget dengan iklan air mineral. Jadi Dead Water ini tagline-nya Murder Your Thirst. Sebenarnya mau disampaikan itu simple, menghilangkan haus, tapi karena konsepnya metal-metal gitu, jadi mereka membuat apapun yang terkait dengan produk ini seperti produk metal. Jadi kalau kalian mau tahu behind the story, apa yang terjadi sebelum produk ini lahir, founder dari Dead Water, Mike Cicerio, adalah seorang graphic designer. Dia pernah bekerja di agensi iklan juga. Jadi waktu itu Mike waktu sedang habis dari event fans ya, dan habis dari ada konser, ada skateboard dan lain-lain, dia kepikiran, kenapa nggak ada air putih yang mengusung konsep seperti minuman Gatorade atau Monster ya, atau bir itu. Yang konsepnya tuh keren, yang desainnya tuh keren. Nah, Mike itu sempat menyampaikan ide ini ke beberapa klien dia yang handle atau yang kategorinya itu air mineral. Tapi idenya ini tidak ditanggapi dengan serius oleh kliennya. Sehingga Mike berpikir bahwa gue harus ngejalanin ide ini sendiri. Jadi lo bisa lihat, Mike cuman punya ide, tapi Mike nggak punya background brand owner, Mike nggak punya background bikin produk, dia nggak punya background distribusi produk, dia cuman punya ide dan dia punya kemampuan untuk mendesain produk. Kalau kalian lihat salah satu interview dengan Mike yang menceritakan perjalanan dia membangun Dead Water, itu problem terbesar adalah ketika dia mencoba untuk membuat produknya karena dia nggak punya latar belakang bikin produk. Kemudian masalah terbesar adalah distribusi ya, karena distribusi itu kan nggak gampang. Kalian harus mencari distributor yang mau membeli produk kalian untuk dijual ke eceran, dan itu nggak gampang apalagi kalau produk lo baru. Yang dilakukan Mike adalah dia melakukan riset pasar. Pertama dia melakukan riset bagaimana membuat air mineral. Jadi dia melihat cara-cara membuat air mineral dengan menggunakan beberapa macam kemasan. Jadi ada botol, ada kaleng dan lain-lain. Jadi yang dia lakukan tuh research-nya lebih kepada riset produk sebenarnya, bukan research apakah ada orang yang mau beli atau enggak. Kemudian research yang kedua yang dia lakukan adalah bagaimana membuat produk dia itu diterima oleh distributor. Jadi beberapa tahun di awal ketika dia mencoba membuat prototipe produk dan dia mencoba mendagangkan konsepnya ke distributor, itu nggak ada yang mau ngambil produk dia ya karena produknya terlalu aneh. Tapi kemudian Mike mencoba menjualnya ke beberapa kafe atau toko-toko yang berhubungan dengan karakter produk dia ya, seperti misalnya toko skateboard atau toko alat musik yang metal dan lain-lain. Sehingga akhirnya produk dia mulai dilirik. Ditambah lagi Mike membuat marketingnya melalui sosial media itu unik sehingga orang akhirnya mencari produk tersebut. Dan sayangnya produknya nggak bisa ditemuin di mana-mana karena memang nggak ada distributor yang mau ambil. Sampai akhirnya Mike mendapatkan sebuah investor. Di situ Mike membuat pabrik ya, kemudian dia bisa menyanggupi untuk membuat ribuan produk. Di situ baru Mike
mendapatkan distributor yang bersedia untuk membeli produk dia. Jadi kalau kalian lihat dari ketiga situasi itu ya, ketika kalian punya produk tapi nggak punya positioning yang jelas, kalian butuh marketing yang bagus, kalian punya resource tapi kalian butuh untuk bikin produk baru, atau kalian cuman punya ide, itu cara riset pasarnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang riset pasarnya itu melihat berapa banyak potensi market, ada yang riset pasarnya adalah bagaimana cara memulai membuat produk. Jadi beda-beda tergantung dari kebutuhan kalian. Tentunya kalau kalian tahu cara riset pasar lain, silakan drop komen di kolom komentar. Kita bisa diskusi di bawah. Video ini berguna. Kalau kalian suka atau merasa berguna, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.